Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, Santi Harahap. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebaran dan pengembangan agama Islam. Faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran dan pengembangan agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua sosial dan kemasyarakatan, dan yang ketiga yaitu pengajaran. Yang pertama yaitu perdagangan. Para pedagang yang berasal dari berbagai negeri mendapat tempat di Indonesia dan membentuk komunitas yang disebut dengan perkampungan pakaian, yaitu kampung yang khusus untuk para pedagang muslim. Disinilah selain mereka melakukan perdagangan, mereka juga menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Mengingat Islam adalah agama dakwah, setiap muslim sebenarnya merupakan pendakwah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Yang kedua yaitu sosial dan kemasyarakatan. Salah satu faktor proses penyebaran Islam adalah dari segi sosial kemasyarakatan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan terjadi antara anggota masyarakat biasa ataupun bangsawan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam Islam tidak membedakan status sosial antara orang kaya atau orang miskin, rakyat biasa atau golongan bangsawan. Perkawinan antara para pendatang dalam sejarah penyebaran Islam juga memiliki bukti yang kuat. Contohnya, perkawinan putri raja dari kerajaan Pasai dan putra dari kerajaan Malaka atau Parameswara, sehingga muncullah kerajaan Malaka yang sangat kental keislamannya. Yang ketiga yaitu pengajaran. Selanjutnya, penyebaran agama Islam mengalami kemajuan antara lain dapat dilakukan melalui jalur pendidikan dan pengajaran, seperti sebutan pesantren di Jawa, surau di Minangkabau, dan pondok di Semenanjung. Meskipun sebagian ahli mengatakan bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan baru muncul pada akhir abad ke-18, tetapi sudah terdapat cerita tentang pendirian pesantren atau padepokan pada masa awal proses masuknya Islam, terutama di Pulau Jawa. Dan selain Wali Sanga, masih ada para wali lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam penyiaran dan perkembangan agama Islam di Pulau Jawa. Di antaranya Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang dari Demak, Sunan Tembayat di Bayat Klaten, Sunan Geseng di Tirta Magelang, Syekh Maulana Ishak, Sunan Gudung, Syekh Subakir, Syekh Qurratul Ain, dan lain-lain. Adapun para wali yang berjasa dalam mengembangkan agama Islam di wilayah luar Jawa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Samsudin telah berhasil menyiarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah Kalimantan Barat. Yang kedua, Datuk Ribandang telah menyiarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah Sulawesi. Yang ketiga, Sunan Giri telah menyiarkan dan mengembangkan agama Islam ke daerah Nusa Tenggara, Banjarmasin, Ternate, Maluku, dan daerah-daerah lainnya di samping Pulau Jawa sendiri sebagai pusat kegiatannya. Dan yang terakhir yaitu Syekh Burhanuddin telah berjasa dalam menyiarkan
menegakkan agama Islam di Ulakan Minangkabau. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.